Pernahkah kalian sadar cara kita berbicara dengan teman, dengan dosen itu berbeda? Perkenalkan, nama saya Iwayana Naryanta, saya dari kelas AM dengan NIM 259024140120. Di sini saya akan membahas tentang materi ragam bahasa dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video ini kita akan membahas ragam bahasa, jenis-jenisnya, dan kapan kita bisa menggunakan bahasa tersebut. Ragam bahasa adalah variasi yang muncul karena perbedaan cara berkomunikasi, bervariasi, bidang pemakaian, dan juga daerah asal penutur. Artinya, bahasa Indonesia tidak selalu dibicarakan dengan cara yang sama, tergantung kepada siapa lawan kita yang berbicara, di mana kita menggunakan bahasa tersebut, dan dalam situasi apa kita bisa menggunakannya. Contohnya, saat kita presentasi di kelas, kita akan menggunakan bahasa yang lebih formal, sedangkan jika kita mengobrol bersama teman, kita akan menggunakan bahasa yang lebih santai. Berdasarkan cara berkomunikasi, ragam bahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ragam bahasa lisan dan juga ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan biasanya digunakan secara langsung seperti diskusi, ceramah, atau pidato. Ciri-cirinya berlangsung secara langsung, menggunakan kalimat pendek, dan dipengaruhi intonasi, dan tidak terlalu ikat ejaan. Sedangkan ragam bahasa tulis yaitu dengan cara melalui tulisan seperti surat, majalah, artikel, dan lain-lain. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang disampaikan melalui tulisan seperti makalah, artikel, surat resmi, dan lain-lain. Berdasarkan situasi, ragam bahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ragam bahasa resmi dan ragam bahasa yang tidak resmi. Ragam resmi biasanya digunakan untuk suasana formal seperti di perkantoran, di perkuliahan, dan lain-lain. Ciri-cirinya adalah menggunakan kalimat yang lebih sopan, lebih lengkap, dengan nada yang datar. Sebaliknya, ragam bahasa yang tidak resmi digunakan saat suasana santai seperti mengobrol dengan teman atau keluarga. Cirinya, bahasanya lebih bebas dan menggunakan kalimat yang tidak lengkap. Ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan bidang. Setiap bidang memiliki istilah khusus seperti di hukum kita mengenal pengacara, somasi, terdakwa, dan putusan. Sedangkan di kedokteran kita bisa mengenal diagnosis, anemia, dan hipertensi. Sedangkan di dunia olahraga kita mengenal wasit, offside, peregangan, dan pemanasan. Itu ada juga ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan penutur yang disebut dengan dialek. Misalnya, ketika orang Sumatera, Bali, dan Jawa ketika mengobrol dengan bahasa Indonesia, mereka akan menggunakan dialeknya masing-masing, tapi mereka akan saling mengerti satu sama lain. Selanjutnya, kita mengenal bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang memiliki aturan resmi sesuai dengan ejaan yang ada. Bahasa baku biasanya digunakan saat laporan, surat resmi, pidato, karya ilmiah. Ciri-ciri bahasa baku antara lain menggunakan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, tidak terikat dengan bahasa daerah, tidak rancu, dan sesuai dengan konteks kalimat. Bahasa baku memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki bahasa dan ragam yang berbeda. Yang kedua itu sebagai identitas bangsa. Yang ketiga, memberikan kesan profesional. Keempat, merupakan sebagai pedoman dalam menggunakan ejaan yang baik dan benar. Jadi, ragam bahasa adalah penggunaan bahasa yang harus disesuaikan dengan cara berkomunikasi dalam bidang situasi, bidang, dan daerah penutur. Dengan memahami ragam bahasa, kita dapat berkomunikasi dengan lebih tepat, sopan, dan mudah dipahami. Mungkin sekian saja pembahasan dari saya. Terima kasih.